Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soal intensif di modulnya. Kali ini pertemuan ke-15 sampai akhir, sampai hereditas tuh. Oke, langsung aja ya. Pertama itu ada struktur dan fungsi RNA dan DNA. Nah, di sini sintesis protein diawali dengan proses transkripsi oleh DNA. Transkripsi diawali dengan pembukaan heliks ganda. Ya, pada DNA yang dilakukan oleh jawabannya adalah D, RNA polimerase. Jadi, fungsi dari RNA polimerase adalah untuk membuka untai DNA. Ya, lanjut. Nah, ciri-ciri DNA dari di atas itu kira-kira ada di nomor berapa aja? Jawabannya itu ada 1 dan 2. Jadi, nah, ini ciri-ciri DNA. Yang pertama, DNA itu hanya ditemukan dalam nukleus. Tapi setahu Miss, DNA juga ditemukan di dalam mitokondria. Kedua, DNA ini berupa rantai panjang ganda atau double helix. 3, dia itu mengandung informasi genetik. Yang keempat, dapat menduplikasikan diri saat membelah. Makanya nanti di fase siklus sel, terutama di fase yang pada tahap kan ada G1, S, G2. Nah, pada fase S atau sintesis itu kan terjadinya duplikasi atau penggandaan DNA. Terus yang terakhir, kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Kalau yang 4 itu kan dia rantai tunggal. Berarti itu ciri dari RNA ya. RNA itu adalah rantai tunggal atau single helix. Lanjut. Molekul DNA dan RNA keduanya berarti persamaan antara DNA dan RNA. Persamaannya adalah mereka sama-sama mengandung gugus fosfat. Karena kalau untuk yang A, option yang A, dia itu dibilang mengandung 4 macam basa nukleotida yang sama. Sebetulnya DNA dengan RNA itu bahasa pirimidinnya itu sama, sitosin sama timin sama. Tapi untuk purinnya, kalau DNA itu purin itu ada adenin sama guanin, A dan G. Tapi kalau RNA, A itu diganti dengan U atau urasil. Jadi beda. Terus option yang C, dia memiliki gula pentosa yang sama. Padahal gula pada DNA itu berupa deoksiribosa. Sedangkan kalau RNA itu cuma ribosa. Jadi beda. Yang option yang E, dia terdiri dari double helix, sedangkan itu hanya ciri dari DNA. Kalau ciri RNA, dia adalah single helix. Persamaannya antara keduanya adalah mereka sama-sama mengandung gugus fosfat. Kalau misalnya dilihat di struktur DNA, ya mungkin yang di TO kemarin itu ada soal tentang struktur DNA. Nah, di situ kalian bisa dilihat ada satu nukleotida itu terdiri dari gugus fosfat, terus gula pentosa, sama basa nitrogen. Persamaannya mereka sama-sama mengandung gugus fosfat, karena gugus fosfat ini tidak dibedakan antara DNA sama RNA. Kecuali kan kalau basa nitrogennya beda kan. Kalau DNA itu adenin, kalau RNA urasil. Terus gulanya juga mereka beda. Yang sama cuman gugus fosfatnya aja. Lanjut. Di sini tanyakan urutan tahapan yang benar, yakni itu yang B ya. Dimulai dari 2, dRNA atau RNA duta atau sama aja RNA messenger atau mRNA. Jadi sama aja RNA duta atau RNA messenger sama aja. Pergi ke ribosom. Kemudian tRNA atau
membawa asam amino sesuai dengan kodon. Dilanjutkan dengan tRNA mentranslasi kodon. Selanjutnya asam amino berderet-deret di ribosom sampai akhirnya protein yang sudah diinginkan sudah tersusun. Lanjut. Urutan yang sesuai dengan sintesis protein yakni yang C. Dimulai dari RNA duta dibuat di dalam inti oleh DNA. Kemudian RNA duta akan meninggalkan inti menuju ribosom. Maka nanti akan terjadinya proses translasi kalau udah menuju ribosom. Kemudian RNA T itu akan mengikat asam amino yang sesuai. Dan yang 4, asam amino berderet sesuai dengan urutan isyarat genetik. Yang kelima, pembentukan protein yang diperintahkan. Lanjut, masuk ke pembelahan sel. Soal yang pertama, yang merupakan tahapan pembelahan dari anafase adalah gambar nomor. Kalau anafase diingat aja A, depannya A berarti away, berarti menjauh, kromosomnya menjauh. Kalau dilihat pada gambar, ada kromosom yang menjauh, ada di nomor 3. Terlihat kan pasangan kromosom ini menjauh, saling menjauhi. Nah, ini adalah fase anafase. Ya kan, terlihat nih kromosomnya itu saling menjauhi, yang tadinya mereka itu homolog bersamaan kemudian akan memisahkan diri, away, pergi menjauh. Kemudian nomor 2, manakah urutan yang benar dari proses profase 1 meiosis? Diawali lanjut nomor 1 deh. Ciri dari anafase inilah yang pertama itu kan kromosomnya saling menjauh. Kemudian sentriol tuh ya yang Miss tunjuk itu sudah pada lokasi yang beda, di kutub yang beda. Kalau misalnya satu sentriolnya ada di selatan, satu lagi ada yang di kutub utara. Jadi sentriolnya pada 2 kutub yang berbeda. Kemudian juga terlihat di anafase ini membran inti sudah tidak terlihat, sudah hilang. Ya, ciri-ciri anafase adalah kromosomnya menjauh, berarti sudah tidak berpasangan. Kemudian sentriolnya, letak sentriol pada 2 kutub yang berlawanan. Kemudian hilangnya inti sel, itu ciri dari anafase. Lanjut nomor 2, ini proses profase di meiosis 1. Yang pertama itu ada leptoten, di mana itu terbentuknya kromosom. Kemudian dilanjutkan zigoten, terjadinya sinapsis atau menghubungkan ke sinapsis. Kemudian ketiga itu ada pakiten, di mana kromosom membelah membentuk kromatid. Kemudian dilanjutkan diploten, di mana kromosom homolog atau kromosom berpasangan itu saling menjauhkan diri sehingga terbentuk kiasma namanya. 5 itu diakinesis, di mana mengandung 4 kromatid. Jadi urutan yang sesuai adalah 4, 5, 1, 3, 2 yang E. Lanjut nomor 3, peristiwa yang terjadi pada profase dari meiosis 1 adalah, kalau misalnya dilihat pada gambar, perbedaan dari meiosis 1 sampai meiosis 2 itu sebenarnya nggak terlalu beda. Tapi ciri yang paling terlihat jelas perbedaan mereka adalah kromosomnya. Kalau di meiosis 1, kromosomnya itu masih homolog, masih berpasangan ya kan, terlihat ya. Masih ada 2 kayak bentuk pita. Sedangkan di meiosis 1, lihat deh, di anafase dia udah mulai jadi 1. Cuman tunggal, kromosomnya tunggal atau haploid. Jadi bedanya gitu. Nah, pertanyaannya, peristiwa yang terjadi pada profase 1, meiosis 1. Di situ terbentuknya benang-benang kromatin. Kalau optionnya A, itu membelah sentromer menjadi 2.
itu di fase anafase. Kalau melambura dinding inti itu di metafase. Bergantinya kromatid ke arah kutub itu juga anafase. Terus berkumpulnya kromosom di bidang ekuator itu metafase. Jadi yang betul adalah yang C. Lanjut. Berikut ini adalah gambar pembelahan sel secara meiosis. Nah, tahapan yang ditunjukkan pada gambar ABC secara berturut adalah, kalau dilihat pada gambar itu kromosomnya masih berpasangan atau homolog, berarti itu meiosis 1. Karena pada meiosis 2 kromosomnya itu udah tunggal ya kan. Maka kalau yang jawab B atau E itu sudah salah. Karena itu 2. Kemudian dilihat kalau yang A itu kromosomnya itu ada di bidang ekuator atau di tengah, berarti metafase, middle. Kemudian yang B itu profase, di mana membran inti itu masih ada. Yang bulat itu loh membran inti yang melindungi kromosom tuh yang warna putih. Yang ada garis-garis bulat itu adalah membran inti. Kemudian kalau yang C itu terlihat kromosom saling menjauh, away, berarti A anafase. Metafase 1, profase 1, dan anafase 1. Lanjut. Pada pembelahan sel mitosis, pemisahan kromatid dari sentromer terjadi pada anafase. Jadi sentromer itu adalah yang bulat-bulat warna hitam. Dia itu menyatukan antara satu kromosom dengan kromosom yang lain. Jadi kromosom yang berpasangan itu digabungkan sama sentromer. Nah, sentromer kemudian dia akan memisahkan tuh. Terjadinya pemisahan kromatid. Itu di fase anafase. Lanjut nomor 6. Pada meiosis dan mitosis harus ada penambahan materi genetik yang disebut replikasi DNA atau penggandaan DNA. Proses ini terjadi pada fase interfase atau fase istirahatnya sel. Istirahat bukan berarti selnya itu nonaktif, enggak. Hanya saja mereka tidak melakukan pembelahan. Karena pada sel melakukan pembelahan itu di fase mitotik ya. Nah, di fase interfase ini kan ada 3 tahap, ada G1, S, sama G2. Yang ditanyanya adalah replikasi DNA, berarti di tahap yang S, di mana terjadinya sintesis DNA atau replikasi DNA atau penggandaan DNA, sama aja. Lanjut, nomor 7. Fase metafase pembelahan mitosis memiliki ciri-ciri khas, yaitu metafase berarti middle. M itu middle berarti di tengah. Apanya ini di tengah? Kromosom yang di tengah. Jadi jawabannya yang B. Kromosom terbesar di bidang ekuator. Ekuator itu sama aja tengah ya. Tengah-tengah. Kalau yang A kromosom menjadi lebih tebal itu ciri dari fase profase. Kalau yang C, kromatid bergerak menjauhi bidang ekuator, berarti anafase, udah bergerak menjauh. Kalau yang D, kromatidnya lenyap dan membentuk inti baru, itu di telofase. Yang E, kromosom bergerak menuju kutub, itu juga anafase. Yang betul, yang metafase itu yang terletak di bidang ekuator atau tengah, yang B. Lanjut, sel-sel yang mengalami ini metafase ya, terlihat tuh kromosomnya ada di tengah-tengah ekuator. Lanjut, sel-sel yang mengalami meiosis 1 dalam tubulus seminiferus adalah spermatosit,
sekunder. Jadi spermatosit sekunder adalah yang sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Kalau spermatid dia yang sudah mengalami pembelahan meiosis 2. Jadi dari spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan spermatid. Lanjutnya ke hukum Mendel dan pewarisan sifat. Yang pertama, diketahui parentalnya itu adalah tanaman ercis biji keriput berbatang tinggi dikawinkan atau disilangkan dengan ercis biji bulat berbatang tinggi. Maka gametnya ya dilihat ya. Kemudian pertanyaannya adalah keturunannya ya, berarti F1-nya atau filial 1-nya. Kita bikin bagannya. Kemudian di sini terlihat bahwa yang warna pink itu mistandain dia adalah biji bulat berbatang tinggi, karena kan pertanyaannya adalah maka persentase keturunan yang bersifat biji bulat berbatang tinggi. Nah, untuk bulat batang tinggi itu genotipnya B besar strip, T besar strip. Jadi maupun B besar, B kecil, T besar itu betul. B besar, T kecil betul. B besar, B kecil, T kecil betul. Tapi yang paling tepat adalah 3 ya. Berarti 3 dibagi 8, jumlah keturunan dari 8, kemudian dikali 100%, hasilnya 37,5%. Lanjut. Ini diketahui parental 1 atau induk yang pertama itu adalah tanaman ercis berbiji bulat kuning, dikawinkan atau disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput hijau, menghasilkan anakan baru atau filial 1 itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian F1-nya disilangkan sesamanya. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. Gametnya itu ya sudah tertera. Pertanyaannya jumlah keturunan F2 yang biji bulat kuning sama biji keriput hijaunya aja. Kita buat bagannya. Nah, di sini terlihat yang mana yang bulat kuning, yang mana yang bulat hijau, yang mana yang keriput kuning, yang mana yang keriput hijau. Pertanyaannya adalah jumlah keturunan yang berbiji bulat kuning sama keriput hijau. Bulat kuning itu genotipnya B besar strip, K besar strip. Jadi stripnya ini boleh diisi besar, boleh diisi kecil, bebas. Ternyata di sini dapat tuh ada 9 per 16 adalah jumlah keturunannya dikali 3200 buah, itu ada pada soal ya jumlahnya, jumlah keturunannya. Terus kemudian ini udah dapat nih bulat kuning, hasilnya 1800. Pertanyaan yang kedua itu yang biji keriput hijau. Keriput hijau genotipnya itu B kecil, K kecil, K kecil. Cuman ada 1. Harusnya yang keriput hijau ya, yang di kolom terakhir yang ada keriput hijau itu harusnya kecil semua tulisannya. Jadi B kecil, K kecil. Coba diperbaiki ya. Cuman menghasilkan 1 yang keriput hijau. Berarti 1 dibagi 16 dikali 3200 menghasilkan 200. Berarti keturunan F2 yang berfenotip
berbiji bulat kuning dan biji keriput hijau berturut-turut. Bulat kuning 1800 dan keriput hijaunya 200. Yang C ya, yang C, bukan yang B, yang C. Diperbaiki. Lanjut. Diketahui parental pertamanya kulit hitam, sama kulit kuning, sama-sama homozigot. Kemudian menghasilkan F1-nya itu semuanya berkulit hitam. Kemudian kita kawinkan lagi di keturunan yang satu atau filial satu, jadikan di parental yang kedua, P2. Kemudian kita taruh gametnya dan kita silangkan pada bagan. Sini menghasilkan yang warna hitam, itu berarti yang fenotipnya hitam ya. Yang kuning berarti fenotipnya kuning. Fenotip itu adalah yang terlihat dari segi fisik. Misalnya gandumnya hitam, gandumnya kuning, itu adalah fenotip. Jadi terlihat dalam bentuk fisik. Untuk genotipnya yang hitam itu kan H strip, K strip. Bisa juga K strip, K kecil, karena hitamnya itu adalah epistasis dominan, berarti dia yang menutupi alel yang berbeda. Jadi maupun H besar, H kecil, dia itu bisa menutupi K besar. Tetap warnanya hitam. Kalau yang kuning itu genotipnya H kecil, K besar, strip. Itu dapat 3, yang putihnya dapat 1. Maka fenotip hitam itu ada 12, 9 ditambah 3, kemudian kuningnya 3, dan putihnya 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan soal intensif di modulnya. Kali ini pertemuan ke-15 sampai akhir, sampai hereditas tuh. Oke, langsung aja ya. Lanjut, sepasang suami istri masing-masing bergolongan darah A dan B. Ternyata anaknya itu golongannya AB dan B. Nah, kira-kira kemungkinan genotip orang tuanya adalah, biasanya harus melakukan percobaan ya, kira-kira kalau misalnya A-nya yang heterozigot kah atau B-nya yang heterozigot kah. Tapi di sini Miss percobaannya A-nya yang heterozigot, yang berbeda IA, IO. B-nya itu homozigot, IB. Homo itu artinya sama ya, jadi kalau B sama B juga. Hetero itu berbeda, IA, IO itu kan beda. Nah, ternyata setelah disilangkan, ternyata menghasilkan golongan keturunannya itu AB sama B aja. Berarti terbukti ya bahwa orang tuanya kemungkinan bergenotip IA-IO dan IB-IB. Atau golongan orang tuanya adalah A heterozigot dan B homozigot. Terakhir, hemofilia adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X. Nah, kira-kira jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Karena ya, hemofilia pada seorang laki-laki itu pasti diturunkan oleh ibunya. Jadi maupun ayahnya normal, kalau misalnya ibunya itu carrier atau normal heterozigot kah atau normal carrier, itu sama aja ya. Itu dia akan menghasilkan anak laki-laki yang hemofilia. Coba kalian buktikan sendiri pakai coret-coretan. Pasti menghasilkan anaknya yang hemofilia. Jadi anak seorang
Warisan sifat kelainan anak laki-laki itu diturunkan oleh ibunya. Kecuali yang nomor 4. Yang nomor 4 ini ayahnya hemofilia, ibunya normal homozigot. Berarti dia normal, nggak carrier kalau homozigot. Ini baru nggak bisa karena nantinya tidak akan menghasilkan anak laki-laki itu yang hemofilia. Kalian coba aja buktikan sendiri, coret-coret di bukunya. Ya, terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga USP-nya lancar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.